Selamat datang kembali di materi atau mata kuliah online IT for HRM atau IT for MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Kita masih di dalam performance appraisal atau penilaian kinerja bagian keempat. Di bagian pertama saya membahas tentang jenis sumber informasi dari penilaian kinerja dan kenapa penilaian kinerja itu harus dilakukan. Bagian kedua, saya membahas tentang tipe-tipe dari penilaian kinerja atau tipe dari performance appraisal, mulai dari 360 derajat, 360 degree, sampai dengan general performance, dan yang terakhir ada MBO, Management by Objective. Di bagian ketiga, saya membahas tentang masalah-masalah yang mungkin terjadi atau potensial terjadi pada saat kita melakukan performance appraisal atau penilaian kinerja. Sehingga pada akhirnya dari masalah-masalah yang potensial tadi, kita membutuhkan sistem informasi untuk menjalankan performance appraisal. Termasuk di dalamnya kita seharusnya ada dokumentasi yang baik, feedback yang sederhana, dan juga tenggat waktu yang jangan terlalu dekat. Di bagian keempat ini, saya membahas tentang jika satu organisasi atau perusahaan dan Anda besok ada di dalamnya sebagai pemegang keputusan dan sudah berencana, berniat untuk membuat sistem informasi performance appraisal atau penilaian kinerja, maka ada beberapa kriteria yang seharusnya dipenuhi. Yang pertama adalah kemudahan, easiness in any type. Kemudahan ini bisa dari sisi pengisian, bisa juga dari sisi platform, misalnya bisa diisi dari laptop, bisa diisi dari handphone atau smartphone, ya, sehingga mudah diisi di mana-mana. Berbasis cloud, supaya tidak hanya bisa diisi di kantor, di rumah juga bisa. Well documentation, jadi pada saat mengisi itu ada petunjuknya yang benar. Nah, yang paling sulit biasanya adalah integrasi dengan sistem SDM yang sudah ada. Integration with HR system. Jadi apakah penilaian kinerja tadi juga akan berpengaruh terhadap insentif, berpengaruh terhadap bonus, berpengaruh terhadap mutasi dan promosi, berpengaruh terhadap kenaikan gaji. Nah, itu yang paling penting. Ini yang masih jarang ya terjadi di Indonesia. Sehingga kalau ada promosi, mutasi, demosi, maka pihak SDM masih harus bekerja 2 kali sambil melihat penilaian kinerja yang sudah lampau, historical. Kemudian dicocokkan, padahal seharusnya itu begitu dipilih ya satu karyawan, satu personil, maka dia akan muncul seharusnya semuanya. History performance appraisalnya dia. Transparan skor. Jika memang kuantitatif ya gunakan angka. Jika memang kualitatif, sebutkan alasan yang bisa dibaca juga oleh pihak lain. Tidak hanya komentar-komentar singkat. Dapat 0, kenapa? Dia bau misalnya, begitu nggak boleh. Ya, harus transparan. Kemudian performance appraisal biasanya sekarang juga bukan diwajibkan ya, disarankan untuk bisa menangani self assessment. Yang secara teknikal ini nggak sulit ya, tapi secara idenya yang sulit. Karena banyak teman-teman software developer yang memang tidak memahami MSDM atau manajemen sumber daya manusia, sehingga mereka tidak bisa membayangkan atau hanya membuat dengan asumsinya masing-masing. Kriteria berikutnya harusnya mampu membuat talent pooling, ya,
Ya, jadi software performance appraisal atau penilaian kinerja yang baik itu mampu membuat talent pooling, sehingga dari penilaian kinerja tadi akhirnya pihak SDM itu tahu mana employee atau karyawan yang unggul, mana yang tidak, secara otomatis. Dan juga pastinya bisa melakukan rangkuman atau summary untuk productivity evaluation. Sebenarnya produktivitas perusahaan ini gimana sih? Kurang atau tidak? Kita butuh karyawan baru atau tidak? Atau kita seharusnya hanya tinggal melakukan optimalisasi terhadap sumber daya yang sudah ada. Kolaboratif jika menggunakan tipe 360 derajat, sebisa mungkin mengurangi bias. Ingat ya, reducing, bukan eliminating. Hampir tidak mungkin ada manusia yang 100% objektif ya. Kalau dia 100% objektif, kita bisa curiga dia bukan manusia begitu. Karena manusia pasti punya hati nurani, punya belas kasihan, punya sedikit dendam begitu ya. Itu hal yang wajar. Software performance appraisal itu juga seharusnya mampu menerapkan konsep machine learning. Terserah mau pakai metode apapun, ya minimal akhirnya bisa menganalisis historical, sejarah penilaian kinerja dari karyawan yang ada. Entah itu menggunakan klaster, menggunakan peramalan, terserah. Sehingga tahu misalnya karyawan A, dia ini dari penilaian kinerja yang ada, ditempatkan di bagian ini, itu tidak pernah bagus. Dimutasi di bagian ini juga tidak pernah bagus. Ya, saya juga punya banyak teman yang seperti itu misalnya. Teman di bidang IT tapi dia malah benci IT ya. Dia ternyata lebih mahir kalau ditempatkan di marketing seharusnya. Ya, kalau istilahnya teman-teman itu, beliau ini bermulut manis begitu, nggak cocok di IT. Kalau ditaruh di bidang IT, performanya jelek. Seharusnya dia ditaruh di marketing dan mungkin dia lebih baik di sana. Ya, berdasarkan apa Pak? Gitu, ada penilaian kinerja yang kemudian dengan metode tertentu di machine learning dia bisa memahami karyawan-karyawan itu. Kalau ditanya apakah itu akurat, ya belum tentu karena semuanya pasti punya margin error. Tapi yang penting itu bisa jadi bahan dasar pertimbangan. Kemudian software penilaian kinerja atau performance appraisal yang baik harus memiliki tingkat acceptance yang baik. Diterima oleh semua pihak bahwa ini baik, ini harus kita isi. Demi apa ya? Demi kita sendiri juga. Dan mudah. Jangan terlalu berbelit-belit. Kalau memang ada banyak isian, dibagi di banyak screen, ya pastikan bahwa di tiap tahapan itu kita bisa menyimpan sementara. Bisa diedit sebelum dilakukan submit secara keseluruhan. Diberikan konfirmasi yang baik. Nah, begitu. Dan ini sudah saya sebut di sebelumnya, bagian sebelumnya, harus memiliki feedback. Dan mampu mengidentifikasi kekuatan karyawan. Atau tadi di slide sebelumnya ada saya sebut talent pooling. Ya, jadi itu bab tentang penilaian kinerja performance appraisal berbasis IT. Mulai dari pengenalan sumber informasinya, kemudian tipe dari performance appraisal, mulai dari yang 360 derajat sampai dengan MBO. Kemudian di bagian ketiga saya membahas tentang masalah yang mungkin terjadi. Hampir semuanya disebabkan oleh bias.
subjektivitas yang sengaja atau tidak sengaja muncul dari pihak penilai ke yang dinilai. Sehingga kita membutuhkan sistem untuk mengurangi bias-bias tersebut. Kemudian harus ada dokumentasi dan feedback. Sehingga pada saat Anda besok jika menjadi pemegang keputusan yang akan membuat software atau perangkat lunak atau sistem performance appraisal atau penilaian kinerja, perhatikan poin-poin yang menjadi kunci penting supaya software tersebut dianggap baik. Mulai dari kesederhanaan, dokumentasi, feedback, mampu mengurangi bias, bisa mengidentifikasi kekuatan personil atau karyawan, sehingga akhirnya muncul talent pooling, dan pada akhirnya bisa juga menerapkan machine learning di dalam sistem tersebut. Dan juga penting dilihat dari sisi kesederhanaan sistem. Itu untuk sementara pembahasan tentang performance appraisal atau penilaian kinerja yang berbasis IT. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.